Aku sudah menyiapkan kejutan kecil untukmu. Kejutan apa? Kalau diungkapkan gak seru lagi. Nanti kamu lihat sendiri kalau sudah pulang. Oke, aku nggak sabar. Semoga nggak mengecewakanmu. Dah. Gimana menurutmu tentang proyek baru ini? Maaf, aku akan mengerjakannya. Aku lagi rapat, langsung ke intinya aja. Oke, aku mau nanya sesuatu. Cheng Xiuan dulu dari Amerika. Balik ke Cina terus balik lagi ke Amerika. Kapan itu terjadi? 5 tahun yang lalu. Kenapa? Kenapa kamu nanya itu? Bulan apa kamu masih ingat? Musim panas kayaknya Juli atau Agustus. Aku mau tanya. Apa dia pernah ganti nama? Pernah, dulu namanya Cheng Peng. Dia nggak bilang sama kamu ya?
Kayaknya dia merasa namanya terlalu kampungan. Xiachen, aku pulang. Belum tidur ya? Mau kasih aku kejutan apa aku ganti baju dulu? Cheng Peng. Tahun 2011. Tanggal 22 Juli. Kamu nabrak sampai mati seorang pria bernama Yan Ziqiang. Benar kan? Setelah kejadian itu kamu gak berani menghadapinya. Kamu kabur ke Amerika. Cheng Jiankuo yang membantu menyelesaikan semuanya. Benar kan? Hadap aku. Jawab benar atau enggak. Benar. Jauh-jauh dariku. Semua ini sudah kamu rencanakan ya? Dari awal kita bertemu di Blue Moon, itu sudah kamu rencanakan ya? Setelah itu aku masuk ke dua capital itu juga kamu yang atur ya? Aku kayak orang bodoh yang terus kamu kendalikan. Yang paling lucu aku malah menikah denganmu. Aku menikah dengan pembunuh ayahku.
Semua ini kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Jauhkan dirimu dariku. Kupikir aku bisa hidup dengan tenang. Aku hanya ingin hidup yang aman dan nyaman. Aku baru saja siap menerimamu. Aku baru saja ingin hidup bersamamu dengan baik, tapi kamu sendiri yang menghancurkan semuanya. Kamu sudah menghancurkan hidup keluarga kami. Sekarang kamu juga ingin menghancurkanku. Kenapa? Sheng Xiuan, kenapa kamu tidak bisa menjauh dariku? Dari awal saja menjauh dariku, jangan pernah membuatku mengetahui kebenaran itu lebih baik. Aku lebih suka tetap dibohongi seumur hidup. Seperti orang bodoh, aku bisa menerimanya. Ayahmu sebelum meninggal bilang padaku dia punya seorang anak perempuan. Usianya 18 tahun. Baru saja selesai ujian masuk perguruan tinggi. Nilainya sangat tinggi. Tapi tidak bisa masuk ke sekolah yang seharusnya dia masuki. Dia bilang dia takut. Dia takut dia tidak punya waktu lagi. Dia takut dia tidak bisa melindungi anak perempuannya di masa depan. Jadi dia memintaku untuk merawat anak perempuannya. Aku mengaku. Awalnya aku mendekatimu dengan tujuan tertentu. Beberapa tahun setelah kecelakaan itu, aku diam-diam memperhatikanmu. Aku tahu kamu kuliah di mana. Jurusan apa yang kamu ambil? Hidup seperti apa yang kamu jalani bersama ibumu? Aku juga tahu kamu bekerja di Blue Moon. Aku hanya ingin mencoba keberuntungan. Tapi aku juga tidak menyangka. Karena sebuah taruhan aku bisa mengenalmu. Waktu itu aku berpikir, mungkin itu adalah kehendak ayahmu di alam baka yang membuat kita bertemu. Tapi selama ini, aku benar-benar tidak punya pikiran buruk. Aku hanya ingin melindungimu dengan baik untuk ayahmu. Kamu tidak pantas menyebutnya. Ya. Aku tidak pantas. Pukul aku tidak pantas. Pukul aku. Lepaskan. Jangan membuat dirimu terlihat begitu mulia. Kamu begitu baik padaku dan ibuku, semuanya hanya untuk menghilangkan rasa bersalah di hatimu. Kau pikir dengan begini kau bisa hidup bersamaku? Apakah kau bisa merasa tenang? Bisakah kau? Xiao Chen. Jika aku. Hanya jika ya. Jika aku jatuh cinta padamu setelah menikah. Apakah kau akan percaya padaku? Dengan apa kau punya hak mengatakan kata cinta kepadaku?
Ya kenapa? Apakah kau juga? Ya aku dari Kabupaten Fu, kalau kamu dari mana? Kamu dari Kabupaten Fu? Kehidupan itu perlu lebih banyak dana cadangan. Tak ada salahnya. Maksudmu? Aku harus menganggapmu sebagai dana cadangan persahabatan untukku? Kenapa tidak? Aku sebenarnya cukup penasaran kenapa waktu itu kau langsung menyetujui permintaanku. Teman saling membantu sedikit, bukankah itu normal? Apalagi kita juga sama-sama dari kampung halaman yang sama. Kenapa kau ikut pulang ke rumahku tanpa izinku? Mengintip privasi orang lain menyenangkan ya? Atau kau merasa karena sudah membantuku kau bisa masuk begitu saja ke dalam hidupku? Ini bukan lagi seperti dulu yang disebut teman atau sesama daerah asal bisa menjelaskan semuanya dengan mudah kan? Maafkan aku kalau membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi aku punya alasan sendiri. Apakah kau dulunya juga pernah melakukan kesalahan? Banyak sekali. Misalnya tentang adikku setelah adikku meninggal di depan mataku. Aku melihat banyak hal orang-orang yang terluka karena diriku. Selalu membuatku tak bisa menahan rasa bersalah. Ingin melindungi mereka. Sebenarnya ada masa-masa ketika keadaan mentalku tidak baik. Aku sempat berobat ke psikolog selama beberapa waktu. Dia tahu semua hal ini. Semua hal ini, sekarang satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menyimpan rahasia ini rapat-rapat. Selama dua orang itu tidak pernah tahu semuanya akan baik-baik saja. Dialah yang secara tidak langsung membunuh ayahku. Dia telah menghancurkan keluargaku. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan ayah. Jadi aku tidak ingin dia merasakan penderitaan yang sama sepertiku. Pernikahan bagimu ini cuma bantuan kecil kok. Aku rasa di dunia ini nggak ada yang mutlak. Nggak ada yang benar-benar baik. Udah terjadi ya udah. Hadapi aja dengan lapang dada. Aku nggak tahu gimana cara membalas budi baikmu. Anggap aja aku yang berutang padamu di kehidupan sebelumnya. Ngomong-ngomong, ngapain kamu ngumpulin barang-barangku? Aku mau bawa kamu pergi. Mau pergi kemana? Aku mau cerai sama Cheng Xiuan. Cerai? Ada apa sih? Kalian berdua bertengkar ya? Dia selingkuh. Dia di rumah nggak, aku mau ketemu dia. Mama. Dengerin dulu aku. Aku nggak mau sama dia lagi. Dia nggak bersalah kok. Cuma aku aja yang nggak cinta sama dia. Aku nggak mau hidup sama dia seumur hidup. Jadi aku mau pisah sama dia. Nggak ada masalah lain kok. Lalu kamu mau hidup sama siapa seumur hidupmu? Mau cari si Shen ya? Bukan mama, aku nggak mau sama siapa-siapa. Aku udah gede sekarang. Aku juga bisa menghidupi kamu, kita berdua pergi aja. Hidup dengan tenang. Kita nggak perlu bergantung sama siapa-siapa kan? Ayo. Ada apa sih, ayo? Duduk.
Bilang aja, jelasin sama aku. Jangan bikin aku khawatir dong, bilang. Nggak ada masalah lain kok. Cuma aku nggak cinta sama dia, nggak bisa hidup sama dia. Kita nikah dulu karena aku hamil. Sekarang anaknya udah nggak ada. Pernikahan kita juga nggak perlu dilanjutin lagi. Sebentar lagi aku mau sama dia, urus perceraian. Tunggu aku pulang ya. Xiao Chen. Maafin aku. Kalau bisa. Kuharap aku tidak pernah bertemu denganmu seumur hidupku. Mama. Apa hubungan antara Cheng Xiuan dan Seng Jiankuo? Apakah mereka ada hubungannya dengan kematian ayahmu? Kamu pikir diam saja tidak apa-apa? Cheng Xiuan, Cheng Peng. Ganti nama. Kenapa aku tidak memikirkan hal ini? Dia mendekati kita, ibu dan anak. Dia merencanakan apa sebenarnya? Dia bilang, dia ingin menebus dosa.
Menebus dosa. Pembunuh bilang mau menebus dosa. Dia mau menebus dosa ya? Kita ibu dan anak harus menerima penebusan dosanya. Dia mana bersembunyi di bawah? Takut ketemu ya? Bukan mama, dia tidak ada di mana-mana. Aku sudah bilang padanya kita tidak akan bertemu lagi. Mama mau apa? Mama. Aku mencarinya selama 5 tahun. Mama, Aku minta dia bayar dengan nyawa. Mama, Lepaskan. pembunuh harus bayar dengan nyawa. Kamu pikir aku tidak ingin membunuhnya? Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Aku hampir mati terbakar. Dia menyelamatkan nyawaku. Kamu pikir aku bisa apa sekarang? Aku sekarang di ruangan ini. Aku tidak bisa bertahan sebentar lagi. Aku hanya ingin cepat-cepat pergi dari sini. Kita bisa apa lagi? Aku mohon. Ikut aku pergi. Mama, kita cari hotel dulu. Letakkan barang-barang lalu aku cari rumah. Tidak perlu, Pak. Ke stasiun kereta. Pulang. Pergi dari tempat sialan ini, tidak perlu lagi. Ketemu Shen Hou dan Cheng Ziwan, 2 orang sialan ini. Dulu kamu yang mau kuliah di Shanghai. Dengar kata-kata aku, lebih baik kuliah di sekolah guru di kampung halaman. Tidak akan ada masalah-masalah buruk ini kemudian. Aku tidak akan membiarkan kamu tinggal di sini. Xiao-Xiao, dengarkan kata-kata Mama ya. Kamu percaya padaku asalkan pergi dari Shanghai. Semua hal akan berakhir. Oke? Sopir ke stasiun kereta. Kalian berdua akhirnya sepakat aku akan mulai mengemudi. Shen Hou, ini aku. Maaf. Aku akhirnya memberitahunya semuanya. Dia sekarang tidak ingin bertemu denganku. Bisakah kamu pergi melihat mereka? Aku khawatir mereka akan mengalami masalah. Terima kasih. Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya kamu alami? Awalnya aku ingin membuat hidup mereka lebih baik. Cepat. Jangan panik, Wei Tong bilang. Awalnya Mama Sir Chen mau membawanya kembali ke Hangzhou hari ini. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan tiket, hanya bisa tinggal di dekat stasiun kereta. Satu malam, tapi hotel mana tidak tahu. Hanya bisa mencari dengan susah payah. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa pada Wei Tong. Baru mau bilang tapi dari telepon terdengar suara Mama Xiao Chen, apakah kamu mau memberitahu Shen? Kemudian telepon diputus dan tidak bisa dihubungi lagi. Mungkin HP-nya disita mamanya. Baiklah kamu cepat.
Baik mimpi burukmu selama ini. Karena ini, tahun-tahun di luar negeri. Setiap kali aku menutup mata, aku bisa melihat kejadian hari itu. Jadi aku bahkan tidak bisa mengemudi. Kamu tahu dokter bilang aku sakit apa? Gangguan stres pasca trauma. Tahun-tahun ini terus menunda. Kondisinya semakin parah. Jadi orang tuamu setuju kamu pulang. Ya. Mereka akhirnya mengerti juga. Melarikan diri tidak bisa menyelesaikan masalah. Kamu harus menghadapinya Siwan. Dengarkan aku. Sebenarnya kamu sangat mengerti. Sekarang situasi ini pasti akan terjadi. Tapi yang paling penting sekarang adalah apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Sama seperti dulu. Dipaksa orang tua saya untuk pergi ke luar negeri. Tetap tidak ada cara. Apakah mimpimu sudah bangun? Seumur hidup tidak akan bangun. Halo, apakah Anda pernah melihat gadis ini? Tidak pernah melihat. Terima kasih, hayo pergi. Halo, apakah Anda pernah melihat gadis ini? Saya tidak punya hak untuk membocorkan informasi orang lain. Jika Anda tidak menginap, silakan pergi. Bukan apa sikapmu, coba katakan saja. Bukan bisakah Anda membantu memeriksa? Saya tidak punya kewajiban itu. Sudahlah, cepat pergi ke tempat lain. Halo, apakah Anda pernah melihat orang ini? Coba lihat lagi, Anda bisa memeriksanya. Tempat berikutnya. Sudah ditanyakan ini yang terakhir, dia sudah bekerja lebih dari setahun. Tidak mungkin menginap di hotel yang buruk itu, seharusnya tadi. Langsung datang ke sini untuk mencari. Halo, maaf mengganggu. Apakah Anda pernah melihat gadis di foto ini? Maaf, kami baru saja berganti shift jadi. Bisakah Anda bertanya kepada rekan kerja Anda? Apakah Anda polisi? Saya bukan. Maka kami tidak berhak mengungkapkannya. Maaf, Mengapa Anda harus mencari seperti ini, bukankah Anda tahu? Di mana rumahnya di Hangzhou, lebih baik langsung ke rumahnya. Apakah saya yang pergi, atau kalian berdua yang berbicara di sini? Itu artinya sama baiklah saya pergi dulu. Xiao Chen, mari kita pergi ke tempat lain. Atau berbicara di mobil. Di sini saja. Saya kasih Anda waktu 5 menit. 5 menit lagi jika saya belum kembali, ibu saya pasti akan turun. Anda tahu bagaimana ibu saya melihat Anda akan seperti apa. Baiklah. Anda tidak mengatakan. Maka saya yang mengatakan. 2 minggu yang lalu suatu malam, Anda pergi ke rumah Cheng Xiuan untuk mencarinya. Anda mengatakan sesuatu kepadanya. Ya, Apa yang bisa Anda bicarakan dengannya? aku kembali ke negara. Untuk menghadiri rapat grup perusahaan. Aku berada di bandara.
dan melihat Zheng Jiankuo, serta ayah Cheng Ziyuan. Lalu, kemudian aku menyadari, dia adalah Cheng Peng. Kamu tahu kenapa tidak memberitahuku? Karena aku ingin kau bisa hidup dengan baik. Sekarang bagaimana aku bisa hidup dengan baik? Aku menyadari, setiap kali aku merasa hidupku baru saja mulai membaik, nasib selalu bercanda denganku dan membuatku menyadari kenyataan mengatakan padaku, Yan Xiaochen, inilah takdirmu. Terimalah itu. Aku menerimanya. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Kembali ke kampung halaman. Hidup tenang bersama ibuku. Tidak akan kembali ke Shanghai. Benarkah kamu berniat melakukan itu? Apakah ada pilihan lain bagiku? Aku berharap kamu tinggal di sini. Tinggal di sini untuk apa? Kamu tinggal di sini untuk mencari mimpimu dan ayahmu juga berharap kamu tinggal di sini, menemukan mimpimu, mewujudkan nilaimu. Apakah mimpi masih penting sekarang? Sekarang mana ada tenaga untuk membicarakan mimpi? Xiao Chen, mimpimu adalah yang ayahmu pertaruhkan dengan nyawanya. Apa hakmu mengatakan itu? Ya, aku tidak punya hak. Aku juga terlibat dalam masalah keluargamu. Tapi aku tidak ingin melihatmu menyerah begitu saja. Semua yang telah susah payah kau dapatkan. Xiao Chen, kamu hanya kehilangan Cheng Ziyuan. Apakah kamu pernah berpikir? Dengan usahamu, kamu telah melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Xiao Chen, kamu sudah melalui banyak penderitaan. Bertahanlah sedikit lagi. Semuanya akan baik-baik saja. Dan aku selalu ada di sini. Mimpimu. Ayahmu yang mengorbankan nyawanya untuk itu. Cepat siap-siap, nanti ketinggalan bis. Aku tidak mau pulang. Kamu bilang apa? Aku bilang aku tidak bisa pulang bersamamu.
Kamu masih punya muka nggak sih? Sampai kapan kamu mau terus terlibat dengan dua pria ini? Kamu mau merusak dirimu sampai seperti apa? Baru kamu puas. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Lalu apa hubungannya? Kalau aku pulang bersamamu seperti ini, aku bisa ngapain? Sekarang aku di Shanghai, setidaknya aku punya pengalaman kerja. Aku bisa cari kerja lagi, aku bisa menghidupi kita berdua. Aku bisa membuatmu hidup enak kalau aku pulang bersamamu. Aku tidak punya apa-apa. Alasan ini semua alasanmu. Kamu tidak bisa lepas dari dunia gemerlap ini. Hatimu kenapa begitu liar? Kenapa kamu tidak bisa pulang dengan tenang dan hidup dengan sederhana? Aku dan ayahmu menjaga toko kecil ini. Kurang apa makan dan minummu? Apakah kamu pernah kelaparan? Aku datang ke Shanghai untuk belajar. Apakah itu karena ayah mengorbankan nyawanya? Kalau aku pulang bersamamu, apakah ayahku mati sia-sia? Jangan sebut-sebut ayahmu. Bukan MA. Aku kasih tahu ya. Kalau kamu sebut-sebut ayahmu lagi, ayahmu mati karena kamu. Ayahku sudah mati karena aku, bukankah aku harus di Shanghai berjuang dan hidup dengan baik? Nyawa ayahmu hancur di tanganmu. Keberuntungannya diberikan padamu, dirusak olehmu. Dia mati untukmu, kamu tahu nggak? Kamu masih berani sebut ayahmu? Kamu masih punya muka nggak sih? Aku tanya lagi, Yan Xiaochen. Kalau hari ini kamu tidak ikut aku, anggap saja aku Liu Qingfang tidak pernah melahirkanmu. Kamu pergi atau enggak? Tidak. MA. Kasih aku waktu, aku bisa buktikan padamu. Aku mohon. Aku tanya sekali lagi. Mau ikut aku pulang gak? Aku bisa nafkahin kita berdua. Mang. Kenapa sih perusahaan kita akhir-akhir ini? Kenapa jadi aneh banget ya? Iya, siapa yang dekat sama Pak Cheng? Siapa yang bakal resign? Kasian juga ya Pak Cheng. Capek banget pasti. Baru aja cerai gak ambil cuti cerai langsung kerja lagi. Pria tuh emang tega ya? Pas masih bersama manis banget abis cerai. Kayak gak ada apa-apa aja. Emang lo yang tahu banyak. Gimana kabar Yan Xiaochen, ada kabar ga? Kayak hilang di telan bumi. Weibo, WeChat, nomor telepon semuanya gak aktif. Cuma cerai doang sampai kita juga diabaikan. Xiaochen kan orangnya hebat. Masa depannya pasti cerah. Tapi gimana juga dia kan udah cerai sama bos kita. Kalau tetap kerja di sini pasti awkward banget. Lo ngerti apa sih? Ini namanya masih ada rasa. Kalau ada kesempatan ketemu mungkin bisa balikan lagi. Udah deh, udah gak usah ngomong lagi. Emang lo yang tahu banyak. Biasanya lo yang paling banyak ngomong, sekarang malah ngehalangin kita. Gimana sekarang, aku gak mau kalian ngomong sembarangan, oke? Ya udah. Udah deh, aku pergi dulu, bye. Urusan lo.
Kalau lo terus kayak gini gak makan, tubuh lo bakalan drop. Siapa yang peduli sama tubuh kalau ada uang? Aku peduli. Malam ini aku lagi seneng. Lo beruntung deh. Aku bakal desain gambar kecil buat lo. Aku gambar siput kecil buat lo. Desainnya yang jangan mahal-mahal ya. Cuma 998. Pak Cheng Anda. Masih di sini ya? Anda baik-baik aja kan? Maaf ya. Aku baru pulang kerja. Abis makan aku langsung pergi. Kalau gitu aku turun dulu. Terima kasih. Ada siput. Lapar ya? Untung ada kamu di sini menemaniku. Terima kasih. Bulu kamu panjang. Sudah waktunya dicukur. Siput. Semua berantakan siput. Sini.
Halo Kak Ding, maaf ya mengganggu malam-malam begini. Di lemari pakaian saya ada kemeja putih. Ada saus tomat, ada gambar siput juga. Apa kamu melihatnya? Jangan bergerak, lihat sini. Sini foto lagi satu. Gaya Xiao Cheng ini benar-benar jarang terlihat ya. Sini. Kasih ke aku kemari. Kemari siput. Nakal, jangan bergerak. Kalau memang sayang, carilah cara untuk membuatnya tetap tinggal. Jangan bilang padaku tidak ada cara. Lagi pula masih ada aku di perusahaan, apa yang kamu takutkan? Intinya satu, jangan sampai menyesal. Apa kamu tahu? Sebenarnya suka dan cinta itu sederhana. Tapi aku lebih ingin memahaminya. Aku ingin mencoba berdiri di posisinya dan merasakan hal yang sama. Dibandingkan mencintainya, aku lebih ingin memahaminya. Jadi apa kesimpulanmu? Karena memahami, maka tidak bisa. Siput. Karena memahami, maka tidak bisa. Lea Sure bekerja sama. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Dadah. Silakan ikuti arah ini. Suka dan cinta mungkin selalu hilang, tapi pengertian bisa abadi. Masih polos. Nona cantik, ada apa gerangan? Saya ingin meminta bantuanmu. Katakan. Saya berniat mengundurkan diri dari Doh Capital. Baru-baru ini banyak hal terjadi. Bolehkah aku mampir ke tempatmu? Datanglah ke Amerika, aku traktir minum. Oke. Dah. Xiao Chen. Terlihat tidak baik-baik saja. Tidak hanya tidak baik. Perceraian dan PHK, kalau aku tidak akan bisa bertahan. Kamu baik-baik saja. Baik atau tidak baik, bukankah kita harus menghadapinya? Kamu kan Yan Xiao Chen. Semua bisa kamu atasi kan? Betul, kamu seperti boneka yang tidak bisa jatuh.
Apa rencanamu selanjutnya? Keluar dari Shanghai. Pergi ke Amerika. Bagus. Keluar dari sini dan mulai lagi. Ya ke Amerika. Cari cowok ganteng bermata biru. Liu Xinhui. Jadi sebelum aku pergi, aku ingin menitipkan Wowo padamu. Jaga baik-baik mereka untukku. Kalau aku tidak bisa menjaganya dengan baik, apakah kamu tidak akan pergi? Tidak bisa. Aku membuatkan minuman khusus untukmu. Aku menamainya. Nama yang bagus. Sangat pahit. Tapi, proses kebangkitan memang pahit. Tapi semakin diminum rasanya, akan semakin berbeda. Terima kasih untuk minuman ini. Semoga ini pertanda baik. Jika hidup adalah 100 gelas minuman, maka kamu baru minum kurang dari 10 gelas. Gelas-gelas selanjutnya layak dicoba. Dan hidup, tidak ada mabuk yang benar-benar membosankan. Terima kasih. Semangat! Mama. Mama bukakan pintu untukku. Pergi. Mama. Sayang katakan, Halo, kenapa lama sekali baru angkat telepon? Shen Hou ada bersamamu. ya. Kasih tahu dia Yan Xiaochen besok akan ke Amerika. Suruh dia jaga diri baik-baik. Bukan. Oke, bye dulu ya. Oke, tidak masalah. Shen Hou. Monkey. Duduklah, aku mau ngomong sesuatu cepat. Yan Xiaochen. Besok ke Amerika. Kenapa sih, ada apa, cepat bilang? Yan Xiaochen. Besok akan ke Amerika. Bukan besok berangkat, besok bukan hari ini. Kenapa buru-buru, duduklah.
Xiao Xiao.